Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas sebuah sistem monitoring suhu dan kelembapan yang nanti akan terpantau via aplikasi Android. Dan aplikasi Androidnya nanti kita akan buat sendiri. Kita membuat aplikasi Android dengan memanfaatkan layanan dari App Inventor. Adapun skemanya seperti ini. Kita menggunakan Node MCU ESP8266 yang terhubung dengan sensor di HT11. Sensor di HT11 akan membaca suhu dan kelembapan, dan sama Node MCU akan dikirim ke server Firebase dan akan ditaruh di database-nya di Firebase, database real time-nya. Lalu nanti saya sediakan sebuah user ya, nanti akan menampilkan data suhu dan kelembapan melalui aplikasi Android yang telah kita buat. Kita membuat nantinya aplikasi Android dengan memanfaatkan fitur dari App Inventor. Jadi, kita membuat sendiri aplikasinya. Dimulai dari kita ke Firebase-nya dulu gitu ya. Kita klik firebase.google.com ini. Kita klik buka konsol ini ya. Nah, ini tampilannya. Kita akan membuat sebuah project baru. Kita klik create a project, lalu kita namai sistem monitoring ini ya, DHT11. Kita klik continue, dan ini kita enable aja. Kita klik continue dan kita pilih Google Analytics akun. Kita pilih default akun aja. Kita create project. Nah, kita pilih continue. Nah, ini tampilan awal ketika kita sudah berhasil membuat sebuah project di Firebase. Langkah pertama, kita harus masuk ke authentication. Dan ini hal yang wajib ya. Kalau Anda nggak ke authentication, nanti web API-nya nggak akan muncul. Kita pilih get start. Dan kita pilih anonymous, kita enable. Dan kita klik save. Oke. Lalu kita bisa cek di sini ya, project setting. Ini adalah web APK-nya. Ini kita butuhkan di sini. Jadi kita copy ya. Ini kita catat. Ini web API ini ya. Kemudian masuk ke build, lalu kita pilih real time database. Kita akan membuat sebuah database. Kita klik create database. Lokasinya default aja United States, kita pilih next. Dan untuk ini kita default juga start in log mode, kita enable. Nah, kita udah berhasil membuat sebuah database, dan seperti biasa saya akan copy dan saya akan catat di notepad. Nah, ini database ini ya. Kedua ini nanti akan dibutuhkan ketika kita mau mengupload program di IDE Arduino ke Node MCU ESP8266 ya. Satu lagi yang butuh kita ketahui di sisi rules-nya. Di rules ini kita harus atur read write-nya, jadi ini harus true. Jadi kalau nggak true, masih false, nanti datanya bakalan nggak bisa diterima sama Firebase. Database-nya masih akan kosong gitu ya. Dan ketika kita udah selesai, kita klik publish. Nah, sudah. Kita masuk ke service akun. Ini sekalian ya. Database secret-nya kita harus juga tahu. Kita pilih database secret. Membuat aplikasi di App Inventor-nya, ini harus kita copy ya database secret-nya ya. Nanti kalau di App Inventor, kita hanya butuh database dan database secret. Nah, ini ya, gini aja. Lalu kita masuk ke programnya di IDE Arduino. Ya, ini programnya. Jadi kita pastikan kita sudah menginstal library dari DHT11. Caranya kita cek di sini sketch, pilih include library dan kita pilih manage libraries. Lalu kita ketik DHT11.
DAT Sensor Library. Saya sudah menginstalnya. Tanda kalau kita udah install ada muncul tulisan install gitu ya. Bagi Anda yang belum install, klik install. Dan nanti kalau udah berhasil bakalan tampil seperti ini ya, install. Lalu kita cek lagi library dari Firebase, kita enter. Kita scroll ke bawah. Nah, Firebase Arduino Client Library for ESP8266 and ESP32 by Mobis. Ini Anda harus install. Nah, tanda kalau Anda sudah menginstal, muncul tulisan install dan tombol installnya jadi tidak aktif. Nah, karena saya sudah menginstalnya library DAT sama library Firebase, maka ini saya tutup. Dan pastikan Anda juga sudah menginstal board Node MCU ESP8266 ya. Nah, kita cek dulu di sini board dan ESP8266 board. Nah, jika punya Anda masih belum tampil ini, nah berarti Anda belum menginstalnya. Tahapan kalau kita mau install, kita pilih ke file, pilih preference, dan Anda copy link ini ya. Pasti punya Anda additional board manager URL-nya masih kosong, dan pastekan link ini. Nanti saya sediakan di deskripsi saya. Nah, ketika sudah selesai mempastekan linknya ini di sini, Anda oke. Lalu Anda masuk ke tools dan Anda masuk ke board, pilih board manager. Ketik ESP8266, Anda enter. Board ini wajib Anda install karena nantinya kita menggunakan board Node MCU ESP8266. Anda klik install sampai muncul tulisan install ya. Nah, jika sudah selesai Anda close. Nah, sekarang DAT pin-nya itu ada di D5. Ingat, saya di sini merangkai Node MCU dengan DAT-nya. Untuk DAT pin out-nya ini ada di pin D5 ya. Lalu VCC-nya saya hubungkan ke VCC maksudnya ini ya. Lalu untuk pin minusnya atau pin ground-nya masuk ke ground. Jadi seperti ini rangkaiannya. Jadi DAT pin-nya saya ketik D5. Dan untuk DAT type-nya DAT11 karena memang saya menggunakan DAT11. Di sisi SSID wireless-nya, nah saya ketik ISA network karena saya sudah menyediakan jaringan wireless yang SSID-nya ISA network, dan ini sudah terkoneksi ke internet ya. Oke, udah TTL dan passwordnya adalah ini. Lalu untuk APK-nya, Anda copy, Anda pastekan di sini, dan untuk database-nya juga harus sama dengan punya Anda. Nah, oke. Nah, ini untuk codingan membaca kelembapan, ya kan? Dan ini untuk codingan membaca suhu. Dan kita nanti akan bikin wadah. Nah, wadahnya namanya adalah DAT, di mana di situ ada kelembapan dan ada temperatur, gitu ya. Oke. Atau kayak gitu kita bisa ganti, misal jadi suhu gitu ya. Dan ini kelembapan, gini ya. Jadi nanti wadahnya adalah DAT. Di situ akan ada variabel suhu dan variabel kelembapan gitu ya. Gini aja, saya kecilin aja. Oke. Dan sekarang kita akan menghubungkan Node MCU-nya. Sebelum dihubungkan Node MCU-nya, kita cek dulu rangkaiannya ya. Jadi di sini ada 3 kabel DAT11-nya. Yang warna coklat ini VCC, sudah saya hubungkan ke pin 3 volt. Dan yang warna merah adalah pin datanya. Nah, saya hubungkan ke D5, dan yang orange ini pin ground-nya, dan saya hubungkan ke pin ground-nya di Node MCU ESP8266. Langkah selanjutnya, saya akan hubungkan Node MCU ini ke laptop saya. Dan kita cek COM dari Node MCU-nya ada di COM 5, maka saya akan atur port COM-nya adalah COM 5, sudah sesuai. Lalu untuk boardnya ini saya pilih Node MCU 1.0, sudah sesuai. Berarti sekarang ini udah siap untuk kita upload. Kita klik upload.
Oke, sudah selesai. Kita klik serial monitornya dan jangan lupa bitrate-nya ya. Nah, kita cek. Nah, oke, tanda kalau oke dan muncul kelembapan dan suhunya berapa. Saya rasa ini sudah diterima ya di Firebase-nya. Kita klik real time database dan kita cek di sini. Nah, wadah atau bucketnya di sini sudah muncul dan ini kelembapan 68, suhunya 29. Bisa saya tes ya apakah datanya berubah dengan cara tangan saya tempelin ke sensor. Nah, kelembapannya naik. Nah, jadi 95, suhunya jadi 30. Oke, datanya udah real time. Di sini NetMCU sudah bisa mengirim datanya ke Firebase. Sekarang kita akan membuat aplikasi Android menggunakan app Inventor. Jadi ini saya close dulu ya, codingannya sudah selesai. Sekarang kita akan buka app Inventor. Ketik aja di Google ya, app Inventor, muncul seperti ini. Nah, kita pilih create app. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau Anda baru pertama kali, nah inilah tampilan awalnya. Jadi kalau kita mau membuat sebuah project, pilih start new project ya. Nah, ada pilih start new project, ada di sebelah kiri tadi. Nah, ketik namanya apa nih? Misal saya kasih nama DHT11. Nah, singkat-singkat aja satu kata gitu ya. Ini contoh saya buat namanya DHT11, saya klik OK. Nah, jadi seperti ini. Lalu saya akan membuat sebuah label gitu ya di sini ya. Saya pilih fill parent untuk width atau lebarnya, lebar dari label ini saya oke. Dan untuk tag alignment-nya saya pilih center. Nah, dan saya ketik di sini. Saya akan perbesar. Saya pilih font bold ya. Lalu ukurannya saya perbesar jadi 16 ini ya. Sistem monitoring suhu dan kelembapan. Lalu saya bikin label lagi. Dan tentu width-nya ini saya atur fill parent, saya oke. Dan alignment-nya saya atur center. Nah, saya ketik di sini berbasis Node MCU ISP8266. Nah, seperti ini aja ya. Lalu saya tambahin lagi label. Kemudian ini width-nya saya fill parent lagi. Ini sebagai spasi ya atau enter gitu ya. Nah, ini saya atur 10 gini ya. Nah, atau kurang besar ya enternya jadi 50 misalnya. Kita oke. Untuk mic-nya kebesaran ya, jadi 35 aja. Nah, segini aja untuk enternya. Nah, ini sebagai enter aja gitu ya. Kemudian saya drag lagi label. Nah, width-nya saya atur fill parent lagi dan tag alignment-nya saya pilih center. Ini saya ketik data suhu. Lalu saya gunakan di sisi layout, klik layout, pilih horizontal arrangement. Lalu saya pilih user interface dan saya drag lagi label dalam horizontal arrangement. Dan sisi horizontal arrangement saya pilih width-nya fill parent dan saya oke. Dan sisi label juga sama, width-nya saya pilih fill parent dan saya oke. Ini saya pilih center. Ini saya kosongin. Saya hapus dan saya ketik 0.0 gini ya. Ini saya rename aja label data suhu. Lalu saya drag lagi label dan width-nya ini fill parent. Tag alignment-nya center. Saya ketik data kelembapan ya.
Dan saya samakan, saya pilih horizontal, ini saya pilih width-nya fill parent. Saya akan drag lagi label. Nah, width-nya saya atur fill parent lagi. Tag alignment-nya saya pilih center. Dan ini juga saya isi 0.0 gini. Dan saya namai, saya rename label 6. Label data kelembapan gini ya. Nah, untuk ini tadi berbasis NoteMCU-nya belum saya bold aja dan saya besarin jadi 16 biar sama kayak yang atas. Ini saya bold. Ya, ini saya bold. Dan biar nggak datar ya, kita kasih background gitu kan. Nah, contoh saya akan cari background Polynema gini ya. Cari gambar dari kampus Polynema. Nah, contoh aja ini ya, misal ya. Nah, saya pilih image new type. Biar nggak terlalu besar, saya screenshot langsung soalnya. Saya pakai snapping ya. Oke, jadi ini contoh, misal seperti ini ada cukup. Saya simpan dan saya tulisin BG gini ya. Saya taruh di desktop aja. Lalu balik lagi ke app inventornya, kita pilih screen, lalu kita pilih background di sini ya, kita klik. Nah, jadi background tadi kan masih none, kita klik. Nah, lalu kita upload sebuah file, kita pilih file yang tadi kita screenshot. Nah, ini namanya BG, saya klik open dan saya klik OK. Nah, seperti ini ya. Dan untuk labelnya ini label 4, tulisannya data suhu, saya kasih background warna ya, saya kasih warna putih gitu ya, warna putih. Ini juga warna putih. Dan untuk datanya di sini saya kasih warna abu-abu. Nah, oke. Abu-abu. Biar ini datanya kelihatan besar ya, saya besarin aja size-nya ya. Jadi 19 gitu kan. Kemudian ini juga saya atur menjadi 19. Nah, oke. Kita bisa cek ya. Untuk tampilannya nih, kita ingin tahu tampilannya bagus nggak di HP kita gitu ya. Nah, kita akan tampilkan di HP. Saya akan tampilin dulu layar HP saya biar Anda bisa ngeliat. Di layar HP Anda install ya, Anda masuk ke Play Store dulu, Anda install app Inventor ini. Ya, ini Anda install. Ketika Anda sudah menginstalnya, Anda buka dan Anda pilih connect, lalu pilih AI Companion. Nah, kita bisa ngetik ini kode ini di sini. Kalau Anda malas ngetik ya scan aja QR code-nya. Nah, lalu tampil seperti ini proses ya. Jadi nanti bakalan tampil di layar saya desain dari aplikasi kita. Nah, oke. Sudah tampil ya. Nah, ini tampilannya seperti ini. Jadi kalau misal punya Anda ini kebesaran gitu ya, nempel ke sini, ke batas ini. Nah, kita cek lagi. Di sisi screen di sini, Anda klik screen. Lalu size-nya Anda pilih responsif ya, bukan fix. Jadi kalau misal fix di sini nanti bakalan ya kan kepotong ya. Pasti bakalan kepotong. Jadi kalau Anda pilih yang fix kepotong, dan kalau Anda pilih yang responsif jadi nanti akan menyesuaikan layar HP Anda.
Lalu untuk screen orientation-nya, nah, jadi kalau misal HP saya puter gini ya. Nah, oke, jadi saya miringin. Nah, kondisi HP saya miring memang bakalan tampil seperti ini gitu kan. Saya balikin lagi potret. Kalau kita menentukan orientasinya, nah misal saya pilih potret, HP saya miringin, saya landscape-kan, itu nggak akan ngefek apa-apa. Jadi nggak akan berubah layarnya gitu ya. Jadi ini sesuaikan apakah Anda butuh biar HP-nya miring, aplikasi yang dijalankan ini yang kita buat ini bisa ikut miring. Kalau ikut miring ya nggak usah pilih di sini gitu ya, pilih unspecific. Nah ini ya, jadi akan ikut miring gitu ya, jadi seperti itu. Oke, saya balikin lagi, saya tegakin HP saya. Nah, langkah selanjutnya kita akan memprogram ya, berarti ya. Ini saya besarin lagi. Kalau kita mau memprogram di App Inventor, sebenarnya ini bukan memprogram tapi kayak mainan puzzle gitu ya. Kita pilih blok. Nah, di sini kita bermain puzzle. Nah, ini puzzle-puzzlenya. Jadi kita nggak perlu mikir codingan, tapi sudah disediakan, tinggal kita drag gitu aja. Nah, blok dari App Inventor, program bloknya, nah kita cek dulu ini catatannya. Jadi kita pilih di sisi Firebase-nya. Oh iya, di sini ada yang kurang ya. Kita kurang menambahkan Firebase. Nah, ini eksperimental ya. Jadi Anda drag aja ini Firebase-nya. Muncul tulisan seperti itu, di oke aja. Di drag sini. Nah, Anda drag, tampilkan di layarnya gitu ya. Nah, sudah berhasil, akan muncul seperti ini. Dan Anda harus tahu project bucket-nya. Project bucket-nya adalah ini ya. Nah, DHT ini. Jadi ini harus Anda sesuaikan. Ini ganti jadi DHT gini. Lalu Firebase token-nya, Firebase token diisi database secret-nya. Ya. Anda pastekan di sini. Dan Firebase URL-nya. Jadi Firebase URL-nya pakai yang ini. Ya, Anda copy, Anda pastekan di sini. Sudah gitu ya. Firebase token pakai database secret, Firebase URL pakai database. Balik lagi ke blok. Lalu kita scroll di sini, kita pilih Firebase DB. Nah, kita pilih when Firebase db1.data change. Nah, lalu kita pilih control, lalu pilih ini ya, if then. Nah, lalu kita pilih logic. Nah, kita pilih ini. Oke. Dan Anda arahkan ke sini, get tag ini ya, nanti akan muncul jendela baru. Kita pilih get tag ini ya. Nah, oke. Lalu kita pilih teks dan kita pilih ini ya. Anda masukin ke sini dan Anda tulis suhu. Nah, jadi suhu ini sama dengan ini ya. Nah, ini suhu tulisannya kecil semua, jadi harus sama. Lalu kita pilih label data dan kita scroll ke bawah. Nah, kita pilih set label data suhu .text to ini ya. Kita pilih di sini. Lalu kita pilih teks, kita pilih ini ya. Dan kita tempelkan di sini. Nah, ini kita pilih get value seperti ini. Nah, oke. Lalu kita pilih teks dan kita pilih ini ya. Ini untuk satuannya. Artinya kalau misal di Firebase ada perubahan data, nah, jika kita mendapatkan tagsnya suhu di sini, nah ini ya, suhunya berubah gitu ya, maka label data suhu, data label suhu ini, yang ini, nah ini ya, kita klik ini, nah, akan menampilkan nilai dan ini untuk satuannya
gitu ya. Nah, jadi nanti akan menampilkan nilainya berapa, dan ini untuk satuannya. Jadi ini sama ya, kita copy aja, kita duplicate. Nah, tapi di sini oke, ini kita ganti kelembapan. Ingat, harus sama dengan ini, kelembapan. Ini juga kelembapan. Dan label data suhu ini kita edit, bukan label data suhu tapi label data kelembapan. Nah, label data kelembapan letaknya di sini ya. Nah, ini ya, di sini. Jadi nanti label data kelembapan akan menampilkan nilai dari kelembapan itu ya, dari Firebase-nya. Nilai kelembapan di Firebase-nya berapa. Ini kita edit bukan C ini Celsius ya maksudnya ya, tapi persen. Gini ya, kita enter. Oke. Jadi gini aja. Nanti program kita ini, aplikasi kita ini bakalan membaca nilai suhu dan kelembapan yang ada di Firebase ini gitu ya. Jadi seperti itu. Oke, kita akan connect lagi ke AI Companion. Bentar, saya minimize dulu ya. Nah, oke, ternyata permission. Kita continue aja. Kita reset lagi ya. Dan saya connect AI Companion. Dan saya buka. Saya scan lagi. Oke, tanpa kita klik connect, udah langsung connect secara otomatis ya nantinya ya. Nah, oke. Nempel tapi ya. Kita edit dulu. Jadi harus kita kasih spasi biar nggak nempel. Ini saya kasih spasi aja. 1, 2. Ini juga saya kasih spasi 1, 2. Kita klik desain. Nah, kita reset lagi biar berubah. Ini nggak berubah ya, kita reset lagi dan kita klik connect AI Companion. Kita buka lagi ya, kita scan, kita tunggu aplikasinya tampil di sini. Nah, oke. Saya cek di sini ya. Nah, ntar 66. Sekarang saya akan tempelkan tangan saya di sensor. Nah, oke, datanya berubah ya, kelembapannya 70 dan di sini juga 70. Kelembapannya sekarang jadi 95%. Suhunya juga naik. Nah, oke. Ya, udah sesuai ya. Artinya aplikasi yang kita buat, aplikasi Android yang telah kita buat ini ya, ini udah berhasil bisa membaca suhu dan kelembapan data dari Firebase. Ya, itu artinya kita juga sudah bisa membuat sistem monitoring suhu dan kelembapan yang berbasiskan aplikasi Android. Nah, kita memanfaatkan app Inventor untuk membuat sebuah aplikasi Android. Oke, langkah terakhir nih ya, saya kenalin lagi. Kalau kita udah selesai membuat sebuah aplikasi, nah di HP kita ini nggak nginstal ya. Aplikasi yang kita konekin dengan AI Companion ini nggak permanen. Ya, artinya kalau kita reset, ini udah nggak ada aplikasi lagi di sini gitu ya. Dicek di sini nggak ada aplikasi gitu kan. Dicek nggak ada aplikasi yang kita buat ini. Jadi kalau misal kita udah selesai bikin aplikasi ini dan kita ingin membuild aplikasinya, atau finishing akhir gitu ya projectnya, kita pilih build dan kita pilih Android APK. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Nanti kita akan menginstal aplikasi yang telah kita buat ini di HP Android. Nah, sudah selesai di build, tinggal kita mendownload APK-nya. Kalau kita klik ini, download.apk now, nanti akan ke-download di laptop ya. Saya klik download.apk
apk now nanti akan ke download, ya kan, dat11.apk. Kalau kita scan, nah kita buka ini ya, Meet AI 2 Companion-nya, kita scan, nanti akan langsung ke install di smartphone kita gitu ya. Muncul tulisan ini, ya kita tetap download, lalu kita buka. Nah, Anda ingin menginstal aplikasi ini, kita klik install. Nah, muncul tulisan ini, kita tetap install ya, pilih tetap install aja, dan kita klik buka. Nah, jangan kirim aja ya, nggak perlu dikirim buat apa gitu ya. Nah, oke. Aplikasi ini berarti udah keinstall. Nah, tandanya ini DAT11 ya, ini ya, DAT11 sama nama projectnya dengan yang kita buat DAT11. Nah, jadi kalau kita buka DAT11 itu aplikasi sistem kita, aplikasi sistem monitoring suhu dan kelembapan yang udah kita buat. Nah, jadi kalau misal saya tempelin lagi tangan saya di sensor, nah suhu kelembapannya naik gitu ya. Kita cek lagi di Firebase-nya ya. Ini klik dismiss saja. Suhunya 32 derajat, kelembapannya jadi 95%. 32,5 sekarang ya. Nah, seperti itu. Sekarang kita udah berhasil membuat sistem monitoring suhu dan kelembapan yang ditampilkan datanya di aplikasi Android. Aplikasi Androidnya udah kita buat dengan menggunakan atau memanfaatkan layanan dari app Inventor ini. Ya, ini bisa jadi referensi Anda kalau Anda mau membangun sebuah sistem untuk TA atau untuk skripsi ya. Nah, jadi ini bisa Anda aplikasikan, basicnya ini bisa Anda kembangkan lagi untuk pembacaan sensor apa. Dan kalau kita menggunakan app Inventor, kita nggak perlu ngoding terlalu banyak, ya kan? Anda tinggal ngedrag aja di blok ini ya. Nah, itu ya. Jadi ini nggak terlalu banyak codingannya, cuma ya ngedrag puzzle-nya ya, kayak kita bermain puzzle di sini. Ya, jadi seperti itu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.